Hai anak-anakku tersayang, bertemu lagi dengan Teacher Tirsa pada pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Di pembelajaran ini, kita akan mempelajari bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Apakah kalian tahu fungsi bagian tubuh hewan? Yuk kita perhatikan penjelasan berikut. Untuk hewan ayam, mata berfungsi sebagai indera penglihatan. Paruh berfungsi untuk mengambil makanan. Bulu berfungsi untuk menutupi tubuhnya agar tetap hangat. Sedangkan sayap sebagai alat keseimbangan saat bergerak. Kaki digunakan untuk berjalan. Cakar berfungsi untuk mengais tanah ketika mencari makanan. Sedangkan pada ikan, sisik berfungsi sebagai pelindung tubuh. Mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Insang berfungsi untuk bernafas. Badan memudahkan ikan bergerak di dalam air. Sirip berfungsi untuk berenang. Pada kucing, telinga berfungsi untuk mendengar. Mata berfungsi untuk melihat. Hidung berfungsi untuk mencium bau. Misai berfungsi untuk mengetahui keadaan sekitar. Lalu, rambut berguna untuk menutupi tubuh. Ekor berguna untuk keseimbangan pada kucing. Kaki berfungsi sebagai alat gerak. Selanjutnya, pada burung, paruh untuk mengambil makanan, sayap untuk terbang, ekor untuk menyeimbangkan tubuh saat terbang, cakar untuk mencengkram saat hinggap di pohon serta untuk berjalan, mata sebagai indera penglihatan. Kita juga akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Apakah kalian tahu bagian-bagian tumbuhan? Apa fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut? Perhatikan penjelasan berikut. Akar pada tumbuhan berfungsi untuk menyokong tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Menyokong tumbuhan artinya akar dapat menahan tumbuhan tetap berdiri walaupun diterpa angin atau hanyut terbawa air hujan. Akar dibedakan menjadi dua, akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan serabut terdapat pada tumbuhan monokotil. Pada beberapa jenis tumbuhan umbi-umbian, akar digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Kita lanjutkan ya ke bagian batang. Batang memiliki fungsi untuk menegakkan tumbuhan, menghubungkan akar dan daun sebagai cadangan makanan pada tumbuhan, sebagai jalur jalannya sari-sari makanan hasil fotosintesis untuk disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang lain adalah daun. Daun berfungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Di dalam daun terdapat kandungan klorofil atau zat hijau daun yang digunakan untuk membantu fotosintesis. Bagian tumbuhan yang indah adalah bunga. Bunga dikatakan lengkap jika memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Sedangkan bunga tidak lengkap
Salah satu dari 4 bagian tersebut tidak ada. Berdasarkan alat kelaminnya, bunga terdiri dari 3 jenis, yaitu bunga sempurna, memiliki benang sari dan putih, bunga jantan, hanya memiliki benang sari, dan bunga betina, hanya memiliki putik. Alat perkembangbiakan ini berfungsi untuk tumbuhan berkembang biak. Bagian dari tumbuhan yang paling enak dimakan adalah buah. Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, membungkus dan melindungi biji. Bakal buah akan berkembang menjadi buah, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Fungsi dari biji tumbuhan yaitu penyimpan cadangan makanan, alat perkembangbiakan, dan pembentuk tumbuhan baru. Biji berasal dari bakal biji. Biji dibedakan menjadi 2, yaitu biji terbuka dan biji tertutup. Biji terbuka atau disebut juga gymnospermae adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup bakal buah. Sedangkan biji tertutup disebut juga angiospermae, adalah tumbuhan yang bijinya tertutup dan memiliki bunga. Teacher Tirsa berharap anak-anakku yang tersayang dapat memahami pembelajaran saat ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. See you again.